Misteri rumah tua yang dijaga Nyi Blorong. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan dan hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Bangunannya sudah rapuh dan lapuk, namun masih berdiri kokoh seakan menyimpan rahasia yang tak terungkap. Penduduk setempat mengenal tempat itu sebagai rumah tua Nyi Blorong, tempat yang penuh misteri dan aura mistis. Masyarakat setempat percaya bahwa rumah tua itu pernah menjadi tempat tinggal Nyi Blorong, sosok legendaris yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai siluman ular. Nyi Blorong digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dengan tubuh bagian bawah berbentuk ular. Dalam beberapa cerita, ia adalah makhluk setengah manusia setengah ular yang memiliki kekuatan gaib dan merupakan penjaga harta karun yang tak ternilai. Menurut cerita yang beredar, Nyi Blorong dulunya adalah seorang wanita cantik yang jatuh cinta pada seorang pangeran. Namun, cintanya berakhir tragis ketika sang pangeran menikahi wanita lain. Dengan hati yang hancur, Nyi Blorong kemudian melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan dan keabadian, berubah menjadi sosok setengah ular. Sejak saat itu, ia menjaga harta karun miliknya dan mengutuk siapa saja yang mencoba mengambilnya. Penduduk desa percaya bahwa Nyi Blorong masih bersemayam di rumah tua itu, menjaga harta karunnya dengan penuh kewaspadaan. Mereka yakin bahwa mengganggu rumah tersebut akan mendatangkan malapetaka, baik berupa kutukan maupun musibah yang tidak diinginkan. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang mencoba mengambil harta dari rumah itu, tetapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Beberapa menghilang tanpa jejak, sementara yang lain kembali dalam kondisi yang mengenaskan, dengan tubuh penuh luka atau pikiran terganggu. Kepercayaan ini berkembang dari generasi ke generasi, diperkuat oleh pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh penduduk desa. Ada yang mengaku melihat sosok wanita dengan ekor ular di sekitar rumah pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara gemerincing emas atau suara perempuan menangis di dalam rumah saat lewat di dekatnya. Semua kejadian ini menambah keyakinan masyarakat bahwa Nyi Blorong benar-benar ada dan menjaga rumah tersebut. Legenda tentang Nyi Blorong dan rumah tuanya begitu kuat sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk desa. Mereka menghindari melewati rumah itu, terutama pada malam hari. Bahkan, saat ada perayaan desa atau upacara adat, mereka memberikan sesajen di depan rumah tua itu sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar terhindar dari kutukan. Para tetua desa seringkali menceritakan kisah ini kepada anak-anak muda sebagai peringatan untuk tidak sembarangan mengusik tempat-tempat keramat. Meski zaman sudah modern dan banyak yang meragukan kebenaran cerita tersebut, kepercayaan pada kekuatan mistis Nyi Blorong tetap bertahan di desa Lembah Setan. Rumah tua itu terus menjadi saksi bisu dari cerita-cerita menyeramkan yang menjaga ketenangan desa, serta menjadi simbol dari larangan keras untuk tidak mengganggu tempat tersebut. Hingga kini, tidak ada yang berani mencoba menguak misteri rumah tua itu atau mencari harta karun yang konon tersembunyi di dalamnya. Mereka lebih memilih hidup dalam damai, menghormati legenda yang telah menjadi bagian dari identitas desa mereka. Desa yang selama ini tersembunyi dari gemerlap dunia modern, tiba-tiba mendapat perhatian dari seorang pengusaha kaya bernama Adi Gunawan atau kerap disapa Pak Adi. Pak Adi adalah seorang pria parubaya yang telah sukses mengembangkan berbagai proyek properti di kota besar. Ia dikenal ambisius dan berani mengambil risiko demi keuntungan besar. Saat mendengar cerita tentang rumah tua Nyi Blorong, Pak Adi merasa bahwa tempat tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi objek wisata mistis yang menarik banyak pengunjung. Dengan mobil mewahnya, Pak Adi tiba di desa itu, menarik perhatian penduduk lokal yang jarang melihat kendaraan seperti itu. Pak Adi langsung menemui kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, memperkenalkan dirinya dan menjelaskan niatnya untuk membeli dan merenovasi rumah tua tersebut. Ia memaparkan visinya, mengubah rumah tua itu menjadi destinasi wisata dengan tema mistis, lengkap dengan pemandu wisata yang menceritakan legenda Nyi Blorong dan bahkan mengadakan acara-acara mistis khusus untuk wisatawan. Penduduk desa terpecah dalam merespon rencana Pak Adi. Beberapa penduduk, terutama yang lebih muda atau kurang mempercayai legenda lokal, tergiur oleh janji uang dan pekerjaan yang ditawarkan. Pak Adi menjanjikan kompensasi besar bagi desa, termasuk pengembangan infrastruktur, lapangan pekerjaan baru, dan bahkan persentase keuntungan dari wisata yang akan dikembangkan. Dengan janji-janji ini,
Pak Adi berhasil mendapatkan dukungan dari sejumlah penduduk yang beranggapan bahwa proyek ini akan mengangkat perekonomian desa yang selama ini stagnan. Namun, banyak juga yang menentang proyek ini, terutama tetua desa dan warga yang sangat percaya pada legenda Nyi Blorong. Mereka percaya bahwa rumah tua itu tidak boleh diganggu karena merupakan tempat tinggal makhluk gaib. Mereka memperingatkan Pak Adi tentang kutukan dan malapetaka yang bisa terjadi jika larangan itu dilanggar. Kepala desa dan beberapa orang tua bahkan mengadakan pertemuan khusus untuk mencoba menghentikan niat Pak Adi. Meskipun mendapat peringatan dari para tetua dan penolakan dari sebagian warga, Pak Adi tetap teguh pada pendiriannya. Ia menggunakan kekayaannya untuk melunakkan hati mereka yang ragu-ragu. Ia memberikan uang muka yang besar kepada kepala desa dan beberapa warga yang mendukung proyeknya, menandatangani perjanjian resmi untuk pembelian rumah tua tersebut. Pak Adi juga membujuk warga dengan memberikan uang kompensasi kepada mereka yang tanahnya akan digunakan untuk proyek. Ia menjanjikan pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, klinik, dan jalan baru sebagai bagian dari proyek tersebut. Beberapa warga yang awalnya menentang mulai goyah ketika melihat uang tunai di depan mata mereka dan mendengar janji-janji yang menggiurkan. Dengan pengaruh dan kekayaannya, Pak Adi berhasil mendapatkan izin untuk memulai proyek renovasi. Tim konstruksi didatangkan dari kota, dan pekerjaan pun dimulai. Meskipun masih ada sebagian warga yang merasa khawatir dan menentang, mereka tidak dapat berbuat banyak karena tekanan ekonomi dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Pak Adi. Seiring dengan dimulainya proyek, penduduk desa yang menentang proyek tersebut merasa semakin tidak berdaya. Mereka hanya bisa berharap agar tidak ada hal buruk yang terjadi. Sementara itu, Pak Adi dengan bangga memantau kemajuan renovasi rumah tua tersebut, membayangkan masa depan cerah dengan keuntungan besar dari wisata mistis yang akan dihadirkannya. Proyek renovasi rumah tua Nyi Blorong berjalan lancar pada awalnya. Tim konstruksi dari kota bekerja tanpa henti, menggali, memperbaiki struktur bangunan, dan memasang fasilitas baru. Namun, semangat tinggi itu segera pudar ketika seorang pekerja bernama Jono tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya, ia hanya merasa sedikit pusing dan lemas, tetapi gejalanya semakin parah dalam waktu singkat. Jono mulai mengigau tentang sosok wanita cantik dengan rambut panjang yang selalu muncul di mimpinya. Ia bercerita kepada rekan-rekan kerjanya bahwa wanita itu terus memanggil namanya, mengajak ke suatu tempat yang gelap dan dingin. Dalam beberapa hari, Jono menjadi sangat ketakutan dan gelisah, dan kesehatannya semakin memburuk. Meski telah dibawa ke klinik terdekat, kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya, ia meninggal dengan gejala yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter setempat. Kematian Jono meninggalkan kesan mendalam di antara pekerja lainnya dan penduduk desa. Beberapa orang mulai percaya bahwa kematiannya adalah akibat dari gangguan terhadap rumah tua itu, tempat yang diyakini dihuni oleh Nyi Blorong. Peringatan dari para tetua desa mulai terngiang kembali di benak mereka, namun proyek tetap dilanjutkan atas desakan Pak Adi. Tak lama setelah kematian Jono, cuaca di desa mulai berubah drastis. Hujan deras turun selama berhari-hari tanpa henti, sesuatu yang jarang terjadi di musim tersebut. Pada malam hari yang gelap dan penuh dengan kilat, sungai yang mengalir dekat desa meluap dan menyebabkan banjir bandang. Air yang deras menghantam desa, merusak banyak rumah, ladang, dan infrastruktur yang baru saja dibangun sebagai bagian dari proyek Pak Adi. Penduduk desa berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga mereka, tetapi kerugian tetap tak terhindarkan. Setelah banjir mereda, desa tersebut berada dalam kekacauan. Banyak properti rusak, dan sebagian besar ladang terendam air, mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian lokal. Rumor segera beredar bahwa banjir ini adalah peringatan dari Nyi Blorong, pertanda kemarahannya terhadap pelanggaran larangan yang telah ditetapkan sejak lama. Beberapa penduduk mulai mengaitkan peristiwa ini dengan proyek renovasi yang sedang berjalan, memperkuat keyakinan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Seolah-olah dua musibah besar tidak cukup, serangkaian kematian misterius mulai terjadi di desa. Korban pertama adalah salah satu manajer proyek, seorang pria bernama Budi. Ia ditemukan tewas di kamar penginapannya dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Tubuhnya kaku, dan tidak ada tanda-tanda luka fisik yang jelas. Kematian Budi segera diikuti oleh beberapa kematian lainnya, semuanya melibatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek renovasi.
Setiap korban ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan yang sama di wajah mereka, seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Para penduduk dan pekerja yang masih hidup mulai merasa ketakutan dan resah. Desa menjadi dipenuhi dengan ketakutan dan desas-desus tentang kutukan Nyi Blorong. Beberapa pekerja memutuskan untuk meninggalkan proyek dan kembali ke kota, tidak ingin menjadi korban berikutnya. Sejak serangkaian musibah mulai menimpa desa, suasana desa berubah drastis. Penduduk yang dulunya ramah dan terbuka kini menjadi tertutup dan penuh ketakutan. Mereka mulai mengunci pintu dan jendela mereka lebih awal, berusaha menghindari keluar rumah setelah matahari terbenam. Desa yang biasanya ramai dengan kegiatan sore hari, kini sunyi sepi, hanya suara angin yang berdesir melalui pepohonan yang terdengar. Rumor tentang Nyi Blorong dan kutukan yang menghantui rumah tua itu menyebar dengan cepat. Banyak yang percaya bahwa musibah-musibah tersebut adalah akibat langsung dari pelanggaran larangan lama. Tetua desa terus memperingatkan, namun tidak ada yang berani secara terbuka menentang Pak Adi. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang mendukung proyek renovasi tersebut, sebagian besar karena janji uang yang ditawarkan. Namun, Pak Adi tetap keras kepala. Meskipun melihat ketakutan dan kematian di sekitarnya, ia bertekad untuk menyelesaikan proyek renovasi rumah tua itu. Baginya, mengubah rumah tersebut menjadi objek wisata adalah peluang bisnis yang menguntungkan, dan ia tidak percaya pada tahayul yang beredar. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, ia terus mengerahkan pekerja untuk melanjutkan renovasi, bahkan saat para pekerja mulai mundur satu persatu. Pada suatu malam, setelah hari-hari penuh musibah yang membuat desa semakin tegang, alam seolah merespons ketidakseimbangan yang telah terjadi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyang pepohonan dan mengguncang jendela rumah-rumah. Suara gemuruh terdengar dari langit, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Di tengah kekacauan alam ini, sosok yang sudah lama dikhawatirkan akhirnya muncul. Di dekat rumah tua itu, dalam kegelapan malam yang hanya diterangi oleh kilatan petir sesekali, muncullah sosok Nyi Blorong. Dia adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang yang menjuntai, matanya tajam dengan kilatan kemarahan yang membara. Gaunnya yang berwarna hitam terlihat seperti menyatu dengan malam, memberikan aura angker yang menakutkan. Penduduk desa yang menyaksikan penampakan itu dari kejauhan gemetar ketakutan. Mereka bersembunyi di balik jendela, berusaha tidak membuat suara apapun. Nyi Blorong berdiri di tengah angin kencang itu, dengan tatapan penuh amarah menghadap ke arah rumah tua dan para pekerja yang masih berada di sana. Suara gemuruh semakin keras, seolah merespons kemarahan sosok tersebut. Beberapa pekerja yang tersisa di lokasi proyek terperangah dan ketakutan melihat sosok itu. Nyi Blorong membuka mulutnya, dan meskipun suara angin dan gemuruh begitu keras, suara lembut dan dinginnya terdengar jelas. Kalian telah mengganggu tempatku, rumah yang seharusnya tak tersentuh. Kalian akan menerima balasan atas ketidaksopanan kalian. Setelah kata-kata tersebut, Nyi Blorong mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin berhenti. Keheningan yang mengerikan menyelimuti desa. Sekejap kemudian, terdengar suara gemuruh keras seperti ledakan, dan rumah tua itu terlihat runtuh perlahan, seolah disedot ke dalam tanah. Pak Adi yang masih berada di dekat rumah tua itu terlihat panik, namun langkahnya tak dapat menghindari takdir yang telah menanti. Sosok Nyi Blorong kemudian menghilang, namun amarah dan pesannya jelas tersampaikan. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian ini merasa ketakutan dan penuh penyesalan. Mereka menyadari bahwa peringatan para tetua desa benar adanya, dan mereka tidak seharusnya mengganggu tempat yang telah lama dianggap keramat. Keesokan paginya, suasana di desa Lembah Setan berubah menjadi lebih suram. Penduduk desa yang ketakutan dan penasaran memberanikan diri mendekati lokasi proyek renovasi rumah tua itu. Di antara puing-puing dan reruntuhan yang tertinggal, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Pak Adi, pengusaha yang keras kepala dan ambisius itu, ditemukan tewas dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Tubuhnya terbaring kaku, matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Wajahnya yang biasanya tampak penuh percaya diri kini membiru dan memucat, seakan dia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Penduduk desa terkejut dan ngeri, namun ada yang lebih mengejutkan lagi yang segera terungkap.
Dalam penyelidikan sederhana yang dilakukan oleh tetua desa, ditemukan bahwa Pak Adi adalah keturunan langsung dari seorang pria yang dulu pernah mengusik Nyi Blorong. Pria tersebut, dalam sejarah lisan desa, pernah mencoba mencuri harta karun yang dijaga oleh Nyi Blorong, tetapi dia gagal dan meninggalkan desa dengan kutukan yang mengikutinya. Rupanya, kutukan tersebut berlanjut pada keturunannya, dan Pak Adi menjadi korban terakhir dari amarah Nyi Blorong. Berita kematian Pak Adi menyebar dengan cepat di seluruh desa. Namun, itu bukanlah akhir dari teror yang melanda desa Lembah Setan. Para penduduk yang sebelumnya mendukung proyek renovasi dengan harapan mendapatkan keuntungan materi juga mulai mengalami nasib buruk. Satu persatu, mereka ditemukan tewas di rumah mereka sendiri, dengan kondisi yang sama, wajah pucat, mata terbuka lebar, dan ekspresi ketakutan yang membeku. Tak seorang pun bisa menjelaskan secara pasti apa yang telah terjadi, tetapi rumor cepat menyebar bahwa arwah Nyi Blorong telah menuntut balas dendamnya. Mereka yang tergiur oleh janji kekayaan Pak Adi kini harus membayar mahal atas ketamakan dan ketidakpedulian mereka terhadap larangan sakral desa. Ketakutan yang mendalam menyelimuti desa Lembah Setan. Penduduk yang masih hidup mulai meninggalkan desa, membawa keluarga dan barang-barang mereka, berusaha menjauh sejauh mungkin dari tempat yang kini dianggap terkutuk. Hanya tetua desa dan beberapa orang tua yang tetap bertahan, menjaga sisa-sisa desa yang dulu penuh kehidupan. Desa yang dulunya penuh dengan aktivitas dan keceriaan kini menjadi sunyi dan kosong. Rumah-rumah ditinggalkan, ladang-ladang tak terurus, dan jalan-jalan desa sepi. Hanya reruntuhan rumah tua yang masih berdiri sebagai saksi bisu dari kejadian tragis yang menimpa desa tersebut. Penduduk yang pergi membawa kisah tragis ini bersama mereka, sebagai peringatan akan kekuatan tak terlihat yang ada di dunia ini. Desa Lembah Setan kini menjadi legenda kelam, tempat yang dikenal sebagai desa terkutuk yang dihuni oleh arwah Nyi Blorong, penjaga harta karun yang tak boleh diganggu. Mereka yang tetap tinggal di desa, meskipun sedikit, menjalani kehidupan dengan rasa takut yang terus menghantui. Malam hari, suara angin yang berdesir membawa bisikan cerita-cerita horor tentang sosok wanita cantik yang pernah melindungi rumah tua itu, sosok yang tak akan pernah meninggalkan tempat yang dianggapnya sebagai rumah.